Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan bahasan ayat ke-91 sampai 92 insyaallah, masih berbicara tentang Bani Israel. Pada ayat 91 Allah SWT kembali melanjutkan penjelasan lebih jauh tentang bagaimana penyikapan orang-orang Yahudi ya, yang dikenal sebagai Bani Israel terhadap wahyu ya, dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan wa idza qila lahum, wa idza dan apabila qila dikatakan, disampaikan lahum kepada mereka, aminu berimanlah kalian, bima anzalallah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Jadi berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan, nu'minu, kami hanya beriman, bima unzila alaina, terhadap apa yang telah diturunkan alaina kepada kami. Ya, jadi mereka maunya beriman hanya kepada apa yang diturunkan kepada mereka ya, atau kepada nabi-nabi mereka. Wa yakfuruna, dan mereka akan kufur, bima wara'ahu, terhadap apa yang selain itu ya, terhadap apa yang Allah turunkan kepada selain nabi-nabi mereka ya. Tentu termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu, meskipun Al-Qur'an itu al-haq ya, meskipun dia, maksudnya dia ini adalah Al-Qur'an ya, meskipun dia itu adalah al-haqqu, kebenaran itu sendiri, yang musaddiqan ya, kebenaran yang membenarkan, yang sejalan, lima ma'hum ya, dengan apa yang ada pada mereka, dengan kitab-kitab yang ada pada mereka. Jadi ya inilah sikap-sikap yang tidak ada penjelasan lain untuk memberikan alasan terhadap sikap seperti ini kecuali bahwa mereka hanya mereka tidak punya ukuran yang jelas untuk menerima atau menolak kebenaran. Ya. Parameternya sangat-sangat subjektif. Ya, jadi kalau berasal dari kitab-kitab kami, maka akan kami terima. Ya. Kalau dia diturunkan kepada nabi-nabi kami akan terima. Sementara yang diturunkan kepada nabi yang lain, meskipun itu juga berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kami tidak akan menerimanya. Nah, ini fanatisme buta. Jadi sikap hasad, dengki, ya, salah satu efeknya adalah melahirkan sikap fanatik buta. Atau sebaliknya, sikap fanatik buta itu melahirkan kedengkian. Ya, kedua-duanya punya hubungan yang erat. Nah, jadi itu klaim, ya, itu pernyataan Bani Israel. Jadi mereka ya istilahnya sok-sok beriman lah. Ya, sok-sok mau beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa faktanya ini hanya isapan jempol. Ya, faktanya orang-orang Yahudi ini sendiri tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada para nabi mereka. Maka Allah katakan, kul,
Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, falima taqtuluna anbiya Allah. Maka kenapa kalian membunuhi para nabi-nabi Allah min qablu sebelum ini in kuntum mukminin jika memang kalian benar-benar mengaku beriman kepada apa yang mereka bawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabi kita Muhammad SAW untuk menyingkap kebohongan klaim orang-orang Yahudi itu. Ya, bahwa kalian mengaku beriman kepada apa yang diturunkan pada kalian, tapi faktanya kalian membunuhi para utusan Tuhan yang membawa wahyu itu. Nah, maka di sini pada ayat 91, tafsir ayat 91 dikatakan, wa idza qila, dan apabila dikatakan lihaula il yahudi kepada mereka orang-orang Yahudi itu, aminu berimanlah kalian bima anzalallah terhadap apa yang Allah turunkan ala rasulihi kepada rasulnya, maksudnya Muhammad SAW, minal haqqi berupa kebenaran wal huda dan petunjuk. Qalu mereka mengatakan nu'minu kami hanya beriman bima unzila ya, terhadap apa yang diturunkan ala anbiya'ina kepada para nabi kami. Wa yakfuruna dan mereka kufur bima siwahu terhadap apa yang selain itu mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, berupa apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ya mencari-cari alasan untuk tidak beriman kepada Muhammad SAW. Ma'anna hadzal Qur'ana, padahal Al-Qur'an ini huwal haqqu, itulah kebenaran itu. Al-muwafiqu yang sebenarnya juga sejalan lima ma'ahum minallah terhadap apa yang ma'ahum ada bersama mereka. Minallah yang memang betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu sejalan dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Ya. Maka di sini dikatakan walau kanu yu'minuna bima unzila alaihim. Walau dan seandainya kanu ya, adalah mereka itu yu'minuna beriman bima terhadap apa yang unzila alaihim telah diturunkan kepada mereka haqqan berupa kebenaran, la amanu bil Qur'an, niscaya mereka akan beriman kepada Al-Qur'an. Ya, kalau memang klaimnya seperti itu. Ya, tapi kan tidak seperti itu sebenarnya. Maka katakan ayyuhan nabi, wahai sang nabi Muhammad SAW, jawaban sebagai respon lahum terhadap mereka. 5, kenapa taqtuluna kalian membunuhi anbiya Allahi para nabi Allah min qablu sebelumnya, in kuntum jika memang kalian mukminina beriman haqqan sebenar-benarnya bima ja'ukum terhadap apa yang datang pada kalian, ya, bima ja'ukum bihi terhadap apa yang mereka sampaikan pada kalian, minal haqq ya, berupa kebenaran. Nah, kira-kira apa jawaban orang Yahudi jika ditanya seperti itu? Ya, katanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, tapi kok faktanya kalian membunuhi para pembawa kebenaran itu, yaitu para nabi dan rasul. Ya, lalu pada ayat 92 Allah SWT menjelaskan fakta lain. Ya, walaqad ja'akum Musa, walaqad dan sungguh benar-benar ja'akum telah menghadirkan pada kalian Musa, Nabi Musa alaihissalam telah datang kepada kalian Nabi Musa alaihissalam bil bayyinati dengan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas. Dengan pesan-pesan Allah yang sangat jelas. Ya. Tsumma ittakhadtumul ijl. Ya, tsumma kemudian ittakhadtumul ijl.
kalian justru membuat ya, sebuah patung sapi untuk disembah min ba'dihi, sepeninggal Nabi Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam pergi memenuhi panggilan ya, undangan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kisah yang terkenal itu ya. Ya, kalian justru melakukan ini, mempertuhankan selain Allah ya, wa antum zalimun ya, dan dengan perbuatan itu kalian benar-benar adalah orang yang zalim ya, orang-orang yang zalim. Jadi ini fakta lain yang Allah Subhanahu wa taala angkat untuk membantah klaim orang-orang Yahudi yang katanya hanya mau beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi di kalangan Bani Israel. Kita lihat tafsir ayat 92 ini. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian rasulukum, rasul kalian, yaitu Musa alaihissalam, bil ayatil wadihat, ya, dengan ayat-ayat yang sangat jelas, dengan tanda-tanda yang sangat jelas, adalat yang menunjukkan ala sidqihi, atas kebenaran beliau sebagai seorang rasul. Ya, tapi kalian tidak percaya dengan itu. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, ja'altum, kalian membuat al-ijl, ya, patung sapi itu, ilahan, sebagai sembahan, ta'budunahu, yang kalian sembah, ba'da zihabi Musa, setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam, limiqati rabbih, untuk berjumpa dengan Tuhannya. Ya, dan wa antum zalimun, dan kalian benar-benar orang yang zalim, li isyrakikum billah, disebabkan perbuatan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal padahal dia, Allah itu, dialah al-mustahiqqu, dialah yang berhak satu-satunya lil ibadati, untuk disembah, untuk diibadahi, wahdahu, satu-satunya, duna siwahu, tanpa ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mematahkan klaim-klaim dusta orang-orang Yahudi ya, terhadap penolakan, terhadap alasan pembenaran mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada kitab suci terakhir yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Nah, masih ada penjelasan lain dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, pada ayat 93. Ya, kita akan bertemu pada sesi video selanjutnya untuk menjelaskan tentang hal itu, insya Allah. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.